Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu wali murid yang saya hormati? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Yuni Utami, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDN Pademangan Barat 07. Alhamdulillah, puji syukur kali ini kita bertemu kembali dalam sesi parenting. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sesi parenting kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama merenungi prinsip-prinsip dasar dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Prinsip yang pertama adalah menuntun. Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu semua dilibatkan, kami libatkan untuk sama-sama mewujudkan merdeka belajar bagi anak-anak kita? Tentu saja itu tidak terlepas dari pendapat Ki Hajar Dewantara, yaitu ada trisentral dalam dunia pendidikan. Hendaknya trisentral ini berjalan selaras. Yang pertama adalah pendidikan di rumah, lalu yang kedua adalah pendidikan di sekolah, dan yang ketiga adalah pendidikan dalam masyarakat. Nah, kali ini kita akan sama-sama menyelaraskan pendidikan anak-anak di rumah dengan yang kami lakukan di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, prinsip-prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantara dalam sesi parenting kali ini akan saya tekankan kepada 3 hal, yaitu menuntun, 1, dan yang kedua adalah konsep budi pekerti, yang ketiga adalah konsep tabula rasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, harap diperhatikan baik-baik. Apa sih arti kata menuntun itu? Nah, Bapak Ibu semua, menuntun itu adalah cara kita untuk menuntun kodrat anak menuju keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota dalam bermasyarakat. Menuntun di sini maksudnya adalah kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik hendaknya kita juga memandang anak-anak kita pun sebagai manusia. Manusia yang mempunyai perasaan, manusia yang mempunyai hak untuk berbicara, dan manusia yang mempunyai hak untuk didengar. Walaupun mereka masih kecil-kecil saat ini. Tetapi tugas kita adalah menuntun segala tingkah dan laku anak agar sesuai berkembang dengan minat dan bakatnya menuju keselamatan dan kebahagiaan pada saatnya nanti. Baiklah, konsep yang kedua yaitu tentang konsep budi pekerti. Konsep budi pekerti di sini adalah keselarasan antara cipta, rasa, karya yang ditambah dengan tenaga untuk melakukannya, maka itu akan menjadi suatu keharmonisan. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua dan pendidik menciptakan sebuah pendidikan atau pembelajaran yang menguatkan itu semua. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengambil contoh dengan mengajak anak-anak bermain musik misalnya di rumah ya, atau bisa juga mengajak anak-anak untuk belajar menjahit. Nah, disitulah anak-anak kita dilatih untuk menggunakan perasaannya dalam mengikuti kegiatan yang kita berikan. Jadi di sini anak-anak itu harus kita hargai atau kita tumbuhkan perasaannya dengan harapan jika mereka sudah memiliki perasaan yang nyaman, lalu memiliki perasaan untuk mau melakukan sesuatu, tidak dipaksakan, kita tanyakan dulu minatnya mereka, apakah mereka senang jika kita mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, baru di situ nanti kita bisa masuk untuk mengajaknya bekerja dengan lebih serius. Dalam hal ini belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan anak tersebut tidak lagi terpaksa dan mereka mengerti mengapa sih mereka harus belajar, mengapa sih mereka harus mau untuk membaca dan seterusnya. Sehingga
Jika mereka sudah tidak ada lagi merasa terpaksa dan mereka sudah menggunakan perasaannya untuk senang belajar, maka nantinya kita tidak perlu memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, itu maksudnya ya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita menuju konsep yang ketiga dari prinsip dasar pendidikan yang memerdekakan, yaitu konsep tabula rasa. Apa sih konsep tabula rasa ini, Bapak Ibu? Tentunya sudah tahu semua bahwa awalnya kita berpikir bahwa anak-anak itu adalah sebuah atau seperti kertas kosong yang bisa kita uh, isi dengan sesuka kita, yang bisa kita tuliskan apapun hal yang kita inginkan. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak tersebut bukanlah tabula rasa, melainkan mereka telah membawa bakatnya masing-masing. Dan bakat-bakat itu adalah pemberian dari Tuhan yang menciptakannya. Jadi ternyata itu anak-anak terlahir dengan garis-garis yang samar. Nah, tugas kitalah sebagai orang tua maupun sebagai guru untuk menebalkan garis-garis tersebut. Agar apa? Agar anak tersebut bisa mencapai lakunya atau memperbaiki lakunya sesuai dengan garis-garis samar yang tadi. Bukan membentuk anak-anak menjadi keinginan kita. Kita boleh berbagi pendapat, kita boleh mengatakan keinginan kita, tapi sekali lagi tidak memaksa. Karena segala yang dipaksakan itu akan berakibat tidak baik. Pun begitu dengan masa depan anak-anak kita. Tugas kita memberikan pengarahan, lalu menggali minat dan bakat mereka. Dari situ kita memfasilitasi mereka. Ibu bapak bisa memfasilitasi anak-anak di rumah, karena sebenarnya waktu anak-anak bersama kami di sekolah itu hanya sebagian kecil saja. Nah, sebagian besarnya waktu anak-anak itu dihabiskan dengan bapak ibu di rumah. Jadi kami harapkan kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi berjalan berbarengan sesuai dengan konsep trisentral dari Ki Hajar tadi. Baiklah Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sekelumit video dari saya bisa membangkitkan kembali perasaan dan pikiran Bapak Ibu untuk kembali merangkul anak-anak kita. Dan sekali lagi tidak memaksakan apapun kehendak dari kita untuk anak-anak tersebut mengikuti. Dan juga tidak menerapkan standarisasi dari orang lain terhadap anak kita. Karena apa? Setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki keistimewaan. Tugas kita untuk menemukan keistimewaan itu untuk mengantarkan mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia di masa depannya nanti.